Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Ramadela. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemikiran tokoh teologi Islam di Indonesia, Nurcholish Madjid. Berikut penjelasan dari saya. Biografi Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid lahir pada tanggal 17 Maret 1939 di Jombang, Jawa Timur, dan meninggal di Jakarta 29 Agustus pada umur 66 tahun, serta beliau populer dipanggil dengan Cak Nur. Beliau seorang pemikir Islam, cendekiawan, dan budayawan Indonesia. Pada masa mudanya sebagai aktivis dan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), beliau juga menjadi satu-satunya tokoh yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum HMI selama 2 periode. Ide dan gagasannya tentang sekularisasi dan pluralisme pernah menimbulkan kontroversi dan mendapat banyak perhatian dari berbagai kalangan masyarakat. Nurcholish pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dan sebagai Rektor Universitas Paramadina sampai dengan wafatnya pada tahun 2005. Nurcholish Madjid terkenal dengan pemikiran pembaruannya, salah satunya mengenai sekularisme dan sekularisasi. Selama menjadi mahasiswa di IAIN, ia sudah dikenal sebagai tokoh pembaru. Pemikiran Nurcholish Madjid dipengaruhi oleh pemikiran di dunia barat. Hal ini terlihat dari beberapa terminologi yang digunakannya, seperti istilah demokrasi, sekularisasi, dan sekularisme yang waktu itu masih diperdebatkan. Pemikirannya dianggap sebagai sumber ajaran pluralisme agama. Kontroversi pemikiran Nurcholish Madjid. Pada kenyataannya, pemikiran Nurcholish Madjid dipengaruhi oleh Mukti Ali, Delliar Nur, Harun Nasution, dan pemimpin termuka Masyumi Muhammad Nasir. Pengaruh awal yang paling dominan yang mewarnai pemikiran Nurcholish Madjid tidak bisa dilepaskan dari pengaruh lingkungan rumah tangga dan keluarga, serta pengaruh paling menonjol terletak pada sosok Abdul Madjid, seorang petani dari Jombang. Setelah Nurcholish Madjid menyelesaikan studinya di Amerika Serikat, kemudian berjalan ke Timur Tengah. Pemikirannya semakin menunjukkan kematangannya. Ia bersama rekan-rekannya mendirikan Yayasan Waqaf Paramadina. Madjid berhasil menulis sejumlah buku, antara lain Islam Doktrin dan Peradaban pada tahun 1992, Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah 1994, Islam Agama Peradaban 1995, Islam Agama Kemanusiaan 1945. Di samping itu terdapat beberapa buku lainnya yang memotivasi kaum intelektual muslim untuk terus berkarya. Pemikiran Nurcholish Madjid dapat dibedakan dalam konstruksi kesatuan gagasan tentang keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan. Bentuk atau corak pemikiran Nurcholish Madjid adalah dialektika antara nilai universal dari sebuah ajaran Islam dengan nilai-nilai asli budaya Indonesia dan nilai-nilai kemodernan. Gagasan pemikiran Nurcholish Madjid yang menggambarkan upaya kontekstualisasi Islam dengan nilai keindonesiaan yang sekaligus mencerminkan teologi keindonesiaannya adalah soal terjemahan. Pada kalimat La ilaha illallah menjadi tiada Tuhan selain Tuhan. Terjemahannya ini terdengar asing dan kontroversial bagi umat Islam Indonesia yang biasa dengan terjemahan tiada Tuhan selain Allah. Ia menganggap tiada Tuhan selain Tuhan itu adalah absah, hanya masalah bahasa saja, sedangkan hakikatnya adalah sama. Dan disinilah semangat inklusivisme atau pluralismenya sangat mewarnai dan mendominasi pemikiran-pemikiran teologinya. Dan memang semangat inilah yang menjadi perekat dari bangunan pemikiran teologinya. Nurcholish Madjid menyebut teologinya sebagai teologi inklusif. Teologi ini dipopulerkan pada saat beliau menyampaikan pidatonya di Taman Ismail Marzuki pada tanggal 21 Oktober 1992 yang berjudul Beberapa Renungan tentang Kehidupan Keagamaan di Indonesia. Isu-isu modernisme yang sudah menjamur pada akhir tahun 60-an mendorong Nurcholish Madjid pada keyakinannya akan kemajuan pemikiran Islam, sederhananya dari Islam eksklusif ke inklusif.
Nurcholish Madjid meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2005 akibat penyakit sirosis hati yang dideritanya. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata meskipun merupakan warga sipil karena dianggap telah banyak berjasa kepada negara. Kesimpulan, jadi konsep pembaruan Nurcholish Madjid adalah merujuk pada pemikiran Ibnu Taimiyah yang bersifat toleran dalam memahami Islam secara utuh, yaitu berangkat dari pendekatan sosio-historis berkaitan dengan agama. Walaupun memang ada perbedaan antara Ibnu Taimiyah dan Nurcholish Madjid dalam implikasinya, Nurcholish Madjid memiliki pemahaman sekularisasi dengan pemahamannya sendiri, yang kemudian seiring perkembangan, Muhammad Dawam Raharjo menemukan pijakan dari pemahaman Nurcholish Madjid terhadap pemikir Barat yang dapat dilihat referensinya dengan pendapat Nurcholish Madjid tersebut. Tujuan dari pemikiran pembaruan Islam Nurcholish Madjid pada intinya adalah umat Islam mampu bersikap terbuka kepada seluruh ajaran agama dalam arti inklusif atau tidak eksklusif supaya bisa mewujudkan Islam yang benar-benar rahmat bagi sekian alam. Sekian, terima kasih. Itulah penjelasan sedikit tentang pemikiran tokoh teologi Islam di Indonesia, yaitu Nurcholish Madjid. Apabila ada salah kata saya dalam menjelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.